Anda mungkin mengklik video ini karena gambar mininya, tapi dengarkan baik-baik. Tonton sampai habis, karena saat kita mencapai menit pertama, seluruh perspektif Anda tentang perempuan akan berubah selamanya. Bagaimana jika saya bilang semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang cinta itu bohong? Anda pernah diberitahu bahwa perempuan jatuh cinta pada pria yang paling baik, pria terkaya, atau pria yang paling tampan. Tapi inilah kenyataannya. Perempuan tidak jatuh cinta pada laki-laki. Setidaknya tidak dengan cara yang Anda pikirkan. Mereka tidak jatuh cinta pada wajah Anda, uang Anda, atau bahkan kepribadian Anda. Mereka jatuh cinta pada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang mentah, emosional, dan psikologis. Jika Anda tidak memahami ini, cinta akan selalu terasa seperti misteri yang tak terpecahkan. Namun di akhir video ini, Anda tidak hanya akan memahami cara berpikir perempuan, Anda akan tahu cara membuat mereka merasakan sesuatu yang begitu kuat, sehingga mereka tidak akan pernah melupakan Anda. Oh, dan sebelum kita lanjutkan, saya punya sesuatu yang spesial untuk Anda. Sebuah e-book gratis berjudul The Female Mind Control Manual. Buku ini mengungkap rahasia tersembunyi untuk membuat wanita manapun menginginkan Anda. Dapatkan sekarang, tautan di deskripsi atau komentar yang disematkan. Mari kita mulai. Tanda 1. Wanita tidak mencintai Anda. Mereka mencintai perasaan Anda. Izinkan saya berbagi rahasia yang kebanyakan pria tidak pernah pahami. Wanita tidak mencintai Anda karena penampilan, dompet, atau bahkan pesona Anda. Yang benar-benar mereka cintai adalah perasaan mereka saat berada di dekat Anda. Bagi seorang wanita, cinta tidak dibangun di atas logika atau akal sehat. Cinta adalah badai emosi, luapan emosi, yang tak pernah ingin ia tinggalkan. Anda mungkin pria paling tampan, paling sukses, dan paling berpakaian rapi di ruangan itu. Tetapi jika dia tidak merasakan sesuatu yang kuat dengan Anda, dia akan melupakan Anda lebih cepat daripada berita kemarin. Para psikolog menyebutnya jejak emosi. Itulah mengapa seorang wanita bisa bertemu dua pria di hari yang sama. Yang satu selalu mengatakan hal yang benar, tetapi membuatnya bosan, sementara yang lain menggodanya, menantangnya, dan membuatnya tertawa sampai perutnya sakit. Tebak siapa yang akan dipikirkannya malam itu? Rasanya tidak adil ya. Kamu mungkin pilihan yang lebih baik, setia, stabil, dapat diandalkan. Tetapi dia akan selalu mengejar pria yang membuatnya merasa hidup. Disitulah kebanyakan pria gagal. Mereka mencoba membuat wanita terkesan dengan logika, prestasi, atau usaha. Tetapi pria yang membuat wanita terobsesi menciptakan pasang surut emosi, campuran ketegangan, kegembiraan, misteri, dan kenyamanan. Mereka membuatnya mengejar perasaan itu. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa wanita kembali ke mantan mereka, bahkan setelah mengatakan mereka sudah selesai? Ini bukan tentang siapa dia, ini tentang bagaimana dia membuatnya merasa. Tanda 2. Semakin Anda mengejar, semakin dia merasa kurang. Izinkan saya bertanya sesuatu. Pernahkah Anda mengirim pesan kepada seorang wanita dan menunggu balasannya selama berjam-jam? Pernahkah Anda merasakan kecemasan yang perlahan, bertanya-tanya apakah dia kehilangan minat? Pria yang selalu ada, selalu mengirim pesan, selalu mengejar, tidak menciptakan ketegangan sama sekali. Dan ketegangan itulah yang membuat ketertarikan terasa begitu kuat. Inilah kenyataan pahitnya. Saat Anda mengejar, Anda membunuh hal yang bisa membuatnya jatuh cinta kepada Anda. Itu psikologi manusia. Kita tidak menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita mendambakan apa yang mungkin akan hilang. Saat dia tahu dia memilikimu sepenuhnya, otaknya rileks. Dan saat otaknya rileks, ketertarikan pun memudar. Itulah mengapa pria yang berharga tidak pernah mengejar. Mereka memimpin. Mereka membiarkan wanita mendekati mereka. Dan ketika dia melakukannya, mereka tidak mengungkapkan semuanya sekaligus. Mereka tetap misterius. Mereka membuatnya bertanya-tanya. Karena saat dia berhenti bertanya-tanya tentangmu, dia mulai melupakanmu. Tanda 3. Wanita tidak menginginkan pria baik. Mereka menginginkan pria yang teguh. Mari kita bahas epidemi pria baik. Begini, wanita bilang mereka menginginkan pria yang baik.
Tetapi yang sebenarnya mereka maksud adalah mereka menginginkan pria yang baik tanpa terlihat lemah. Kebanyakan pria salah paham tentang hal ini. Mereka pikir bersikap baik berarti mengiyakan segalanya. Tidak pernah berbeda pendapat, tidak pernah memimpin, tidak pernah teguh pada pendirian mereka. Tetapi tanyakan pada diri sendiri, akankah Anda menghormati pria yang tidak pernah menantang Anda? Akankah Anda mempercayai pemimpin yang selalu mengalah? Tentu saja tidak. Karena inilah rahasianya. Wanita tertarik pada kekuatan, bukan kekuatan fisik, tetapi keteguhan emosional. Tipe pria yang tidak gentar di bawah tekanan, yang tidak mengemis validasi, yang bisa meninggalkan siapapun, bahkan wanita. Itulah mengapa wanita tergila-gila pada pria yang tabah, pria yang tetap tenang dalam kekacauan, pria yang tidak runtuh saat diuji, karena dia akan mengujimu. Seorang wanita tidak membutuhkan teman atau terapis lain. Dia membutuhkan pria yang tetap teguh saat segalanya goyah. Tanda 4. Cinta adalah permainan persepsi, bukan realitas. Mari kita ungkap salah satu ilusi terbesar dalam cinta. Keyakinan bahwa orang jatuh cinta berdasarkan realita. Kamu mungkin berpikir seorang wanita jatuh cinta padamu karena siapa dirimu, apa yang kamu lakukan, atau bagaimana kamu memperlakukannya. Tetapi kenyataannya, dia tidak jatuh cinta padamu. Dia jatuh cinta pada cerita yang dia ciptakan tentangmu dalam pikirannya. Para psikolog menyebut ini proyeksi kognitif. Kecenderungan untuk memproyeksikan emosi, keinginan, dan fantasi kita sendiri kepada orang lain. Ketika seorang wanita bertemu denganmu, dia tidak melihat dirimu yang sebenarnya. Dia melihatmu melalui lensa yang dibentuk oleh masa lalunya, rasa tidak amannya, dan keyakinan bawah sadarnya. Itulah mengapa seorang wanita bisa tergila-gila pada seorang pria di satu saat dan menyebutnya membosankan atau terlalu mudah ditebak di saat berikutnya. Pria itu tidak berubah, bingkainya yang berubah. Emosi seorang wanita tidak merespons logika, melainkan merespons cerita yang dia ceritakan pada dirinya sendiri. Dan kebanyakan pria membuat kesalahan dengan membiarkan cerita itu terungkap secara acak. Emosi tidak membentuk bagaimana dia mempersepsikannya. Begitu dia secara mental mengkategorikanmu sebagai orang yang aman dan mudah ditebak, permainannya berakhir. Jadi bagaimana kamu mengendalikan persepsi? Sederhana, jadilah sumber kontras emosional. Ketidakpastian melahirkan daya tarik. Jika dia selalu tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, dia akan berhenti bertanya-tanya. Dan ketika dia berhenti bertanya-tanya, dia berhenti merasakan. Naik turunnya emosi membangun keterikatan. Jika yang ia rasakan di dekatmu hanyalah kenyamanan, kau hanya akan menjadi latar belakang. Namun, jika kau mencampurkan momen-momen keterikatan yang mendalam dengan momen-momen misteri, ia tak akan bisa melupakanmu. Kekurangan menciptakan nilai. Jika kau selalu ada, kehadiranmu terasa kurang berarti. Namun, ketika ia harus memanfaatkan waktumu, ia sangat menghargainya. Wanita tidak akan bertahan dengan pilihan yang paling logis. Mereka akan bertahan dengan orang yang membuat pikirannya sibuk. Jika kau membentuk cara pandangnya terhadapmu, kau akan membentuk cara ia mencintaimu. Tanda 5. Jika ia merasa aman, ia tak akan pernah pergi. Setelah semua yang telah kita bahas, lonjakan emosi, misteri, persepsi, ada satu kebenaran terakhir yang mengalahkan semuanya. Pada dasarnya, seorang wanita bertahan bukan karena seberapa besar ia mencintaimu. Ia bertahan karena ia merasa aman bersamamu. Dan aku tidak hanya berbicara tentang keamanan fisik, itu sudah jelas. Saya sedang berbicara tentang keamanan emosional. Keyakinan bawah sadar yang mendalam, bahwa ketika dia bersamamu, dia terlindungi dari kekacauan dunia dan dari emosinya sendiri. Coba pikirkan, wanita secara alami lebih cair secara emosional daripada pria. Suasana hati mereka naik turun seperti air pasang. Suatu hari, dia bersemangat dan terobsesi. Hari berikutnya, jauh dan ragu-ragu. Itu bukan manipulasi, itu biologis. Emosinya terus berubah, dan di dunia yang penuh gejolak emosi,
Yang paling dia dambakan adalah pria yang tak tergoyahkan. Disitulah stoikisme sejati berperan. Kebanyakan pria berpikir kekuatan emosional berarti bersikap dingin atau tidak memihak, tetapi itu salah. Pria terkuat bukanlah tanpa emosi. Mereka konsisten. Seorang wanita merasa aman ketika dia tahu Anda tidak hancur di bawah tekanan. Anda tidak marah ketika ada yang salah. Anda tidak membiarkan emosinya mengendalikan emosi Anda. Bayangkan pria-pria paling magnetis sepanjang sejarah. Mereka yang dipuja, dikejar, dan tak pernah dilupakan wanita. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Tak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Itulah tipe pria yang setia pada wanita. Pria yang tetap tenang dan membumi, bahkan ketika wanita sedang mengalami salah satu hari terburuknya. Kebanyakan pria mengacaukan ini. Ketika seorang wanita menjadi emosional, mereka mencoba memperbaiki perasaannya, yang membuatnya merasa tak didengarkan, atau mereka sendiri yang menjadi emosional, yang membuatnya merasa harus mengelola emosi Anda juga. Keduanya membunuh daya tarik. Langkah yang tepat, tetap tenang, hadirlah, berdiri teguh. Jika dia menguji Anda, mengamuk, atau bertindak tidak rasional, jangan panik, tetaplah membumi dan tenang. Itu bukan berarti menoleransi ketidakhormatan. Itu berarti menunjukkan, melalui tindakan Anda, bahwa apapun badai yang dia hadapi, Anda adalah orang yang selalu bisa diandalkannya. Dan begitu seorang wanita menyadari hal itu, dia tidak akan hanya mencintaimu, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi.